Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan untuk peserta didik baru khususnya di jenjang SMA ataupun SMK negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi ini mengenai perbedaan teman-teman ya, ini dalam memilih sekolah ya. Jadi perbedaan dalam memilih sekolah ini di jalur yunasi dan juga di jalur prestasi nilai akademik khususnya untuk jenjang SMA teman-teman ya. Jadi ini mungkin masih banyak terjadi perdebatan ya, artinya mungkin ada ya siswa ataupun orang tua yang mungkin belum paham ya mengenai perbedaan dalam memilih di jalur yunasi dan prestasi nilai akademik khususnya di jenjang SMA, yang mana nanti kita akan menjelaskan teman-teman ya. Sini ada batas dalam zona ya, jadi ada nanti dalam zonanya itu tentunya tetap menggunakan aturan ini teman-teman ya. Jadi ada namanya wilayah yunasi. Nah, wilayah yunasi ini tetap digunakan untuk di dalam zonanya. Ya, misalkan kita kasih contoh, misalkan di Kecamatan Grogol ya, Kelurahan Cermin misalkan. Nanti untuk wilayah dalam zonanya ini baik di jalur yunasi ataupun di jalur nilai ini tetap menggunakan aturan ini. Paham ya? Nah, terus yang kedua teman-teman, di sini nanti ada luar zona berbatasan. Nah, kalau di luar zona berbatasan ini ada perbedaan teman-teman ya. Nah, perbedaannya di mana? Nanti perbedaannya untuk di jalur yunasi dan di jalur nilai ini beda. Nah, kalau di jalur zonasi teman-teman, di sini sudah ada wilayah luar zonasinya. Ya, ini untuk apa namanya? Untuk di jalur zonasi ini kan sudah ada ya. Jadi luar perbatasannya itu seperti apa ya? Misalkan kita kasih contoh di sini, ini adalah wilayah-wilayah luar zona berbatasan yang mana teman-teman nanti misalkan di Grogol Cerme ya, kalian nanti bisa memilih ini di luar zona berbatasannya. Ya, nah tetapi teman-teman di sini ada perbedaan di sini nanti untuk di jalur prestasi nilai. Ya, kalau di jalur prestasi nilai teman-teman di sini untuk luar zonanya ya, luar zona berbatasannya ini selain luar zona ya yang sudah ditetapkan tadi, nah di sini nanti teman-teman juga bisa memilih luar zonanya itu yang berbatasan dengan kabupaten atau kota lainnya. Nah, misalkan kita kasih contoh, misalkan di Kediri itu kan ada di Tulungagung ya, misalkan ada di Blitar, ada di Jombang ya. Nah, mungkin ada di kota Kediri. Nah, ini nanti teman-teman yang di luar zonanya khusus untuk jalur nilai ini teman-teman bisa memilih juga yang berbatasan dengan kota atau kabupaten lainnya. Nah, ini yang mungkin teman-teman mungkin ada yang belum paham ya tentang pemilihan sekolah di jalur yunasi ataupun di jalur nilai. Nanti kita akan bahas di video ini ya. Nah, ini seperti yang sudah kita jelaskan tadi untuk pembagian yunanya. Nah, ini pembagian yuna luar perbatasan ini hanya untuk yang di yunasi. Tapi kalau nilai itu bisa berbatasan kabupaten atau kotanya ya. Jadi selain di sini, nanti teman-teman juga bisa. Ya, nanti kita kasih contoh untuk realnya ya. Nah, ini nanti berdampaknya di sini teman-teman ya. Kalau dalam zonanya ya, nah, dalam zona ini tetap ya sesuai dengan pembagian ini ya. Jadi misalkan kalian berada di Kecamatan Grogol Cerme ya, jadi dalam zonanya nanti yang muncul sekolahnya hanya ini. Nah, ini berlaku ya untuk jalur yunasi ataupun di jalur nilai ya. Tetapi kalau di luar zonanya, nah luar zonanya kalau untuk yang yunasi teman-teman, untuk jalur yunasinya itu nanti yang berlaku ini. Dalam zona kalian adalah ini, terus luar zonanya ini adalah ini. Jadi sekolah-sekolah yang dapat kalian pilih salah satu di luar zona berbatasan di jalur yunasi adalah ini ya. Dia hanya di Jombang ya, Yuna 1, Jombang Kabupaten dengan ya, Kediri ya. Nah, ini. Tetapi nanti kalau di jalur nilai teman-teman ya, di jalur prestasi akademik ya nilai, maka kalian nanti tidak hanya bisa mendaftar di luar zona berbatasan ini, tapi nanti misalkan tadi seperti kita jelaskan ya, misalkan ada Kediri, misalkan ada berbatasan di Malang, ada di Tulungagung ya. Jadi teman-teman nanti bisa memilih sekolah-sekolah yang berbatasan dengan kabupaten atau kota kalian. Nanti kita akan bahas di video ini. Nah, untuk itu teman-teman nanti silahkan simak ya video ini sampai dengan selesai dan semoga informasi ini bermanfaat. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk perbedaan memilih sekolah ya di jalur yunasi dan di prestasi akademik ya. Yang pertama kita ingatkan dulu ya bahwa untuk latihan pendaftaran ya, ini hari ini terakhir teman-teman ya. Jadi di 8 Juni 2024. Mungkin yang belum mencoba untuk latihan ya. Jadi untuk latihan kan
sekarang berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu hanya ada di Yunasi SMA dan Yunasi SMK, tapi sekarang untuk di tahun 2024 ini ada tambahan ya, yaitu ada di jalur prestasi nilai akademik untuk SMA dan juga ada latihan pendaftaran untuk jalur prestasi nilai akademik di jenjang SMK. Mungkin nanti yang belum mencoba ya silahkan dicoba ya. Masih ada kesempatan sampai dengan malam ini ya. Oke, yang berikutnya kita akan bahas. Yang pertama adalah pembagian zunanya ya. Kalau kita tahu di tahun 2023 ke bawah teman-teman ya. Jadi pembagian zunanya itu kan berdasarkan batas kabupaten atau kota. Ya, misalkan nanti teman-teman berada di Blitar misalkan ya. Blitar mana? Blitar ini ya. Nah, Blitar ini kan berarti bisa berbatasan dengan Kediri, dengan Malang ya, dengan Tulungagung ya dan sebagainya. Nah, maka nanti pembagian zunanya kalau di tahun lalu ya. Nah, di tahun lalu ini jadi sekolah-sekolah yang ada di perbatasan kabupaten kota itu bisa dipilih. Nah, ternyata kalau kita cek teman-teman ya di tahun 2024 ini ya nanti di jalur nilai ya, di jalur prestasi nilai ini ternyata teman-teman masih di luar zonanya itu masih menggunakan ini ya, masih menggunakan selain di luar zona juga ada luar zona perbatasan kabupaten atau kota. Nanti kita akan bahas di video kita ya. Nah, terus di sini kita jelaskan lagi, ini misalkan kita kasih contoh, misalkan kita berada di Kabupaten Kediri misalkan ya. Kabupaten Kediri itu kan di sini ada berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk ya, Kabupaten Jombang, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar ya, Kabupaten Tulungagung dan juga di Kota Kediri. Nah, ini kalau di jalur Yunasi teman-teman, di jalur Yunasi kalian nggak bisa memilih di luar zona yang sudah ditetapkan. Ya kan di sini kan ada luar zona kan sudah ditetapkan untuk Yunasi. Tapi untuk di jalur nilai teman-teman nanti bisa memilih sekolah-sekolah yang ada di kabupaten lainnya yang berbatasan dengan misalkan Kediri. Jadi nanti teman-teman bisa memilih di Kabupaten Malang, bisa memilih di Kabupaten Jombang ya, atau Nganjuk ataupun Tulungagung ya. Nah, kalau di Yunasi teman-teman itu sekarang sudah dipecah lebih lebih detail atau lebih kecil lagi ya. Kalau di jalur Yunasi ya di dalam kecamatan atau dalam satu kabupaten kota itu nanti dibagi lagi ke dalam area desa atau kelurahannya ya. Nah, misalkan di kelurahan ya, jadi misalkan di Kecamatan Mojoroto misalkan ini dibagi dengan kelurahan-kelurahan yang lebih kecil. Ini terkait dengan pembagian Yunasinya ya. Nah, sekarang kita akan fokus di sini teman-teman ya. Jadi untuk perbedaannya ya di jalur Yunasi dan di jalur prestasi nilai akademik itu yang pertama kita lihat di sini ya. Jadi di sini sudah dijelaskan untuk jalur Yunasi ya. Jadi jalur Yunasi itu dalam memilih sekolah ya, calon peserta didik baru jenjang SMA ini dapat memilih paling banyak 3 sekolah ya. Nah, ini boleh ketiganya itu di dalam Yunasi. Jadi ketiganya di dalam Yunasi. Yunasi ini mana Pak yang sudah ditentukan ini? Kita kasih contoh misalkan Anda berada di Yuna 2 Kabupaten Kediri, berarti ini adalah dalam Yunasi kalian. Paham ya? Nah, terus berikutnya atau paling banyak 2 di dalam Yunasi dan 1 ya, 2 dalam Yunasi 1 sekolah di wilayah luar Yunasi yang berbatasan. Nah, ini kan karena tentunya Yunasinya sudah diplot ya, artinya sudah ditentukan. Maka ketika kalian berada di dalam Yunasi ini, kalian bisa mendaftar di satu sekolah di wilayah luar Yunasi yang berbatasan. Jadi kan luar Yunasinya kan ini. Nah, jadi kalian hanya bisa memilih sekolah-sekolah ini. Misalkan di Kota Kediri, kalian bisa hanya memilih ini saja, 3 sekolah saja. Ini untuk jalur Yuna ya. Nah, terus kalau di jalur prestasi nilai akademik di jenjang SMA teman-teman, nah ini beda. Nah, jadi siswa itu tetap bisa memilih 3 sekolah, ya 3 sekolah dan ketentuannya ketiganya boleh di dalam Yunasi. Ini sama ya, jadi yang dalam Yunasi sama bisa memilih 3 atau 2 ya, 2 ya, nah 2 di dalam Yunasi ya dan 1. Nah ini kan fokusnya kan di 1 ini ya, 1 di luar wilayah Yunasi. Nah ini dalam 1 atau kabupaten kota. Nah ini kan karena sudah dibagi di plot ya. Nah ini berdasarkan tadi kecamatan kecamatan desanya ya, desa atau kelurahan. Nah di sini ada ataunya. Nah atau wilayah luar Yunasi pada kabupaten atau kota yang berbatasan. Nah ini ada perbedaannya di sini teman-teman ya. Jadi kalau yang kita jadi di sini di jalur nilai ini ada kesamaan dengan tahun 2023. Jadi untuk kota dan kabupaten yang berbatasan ya, kota atau kabupaten yang berbatasan, itu nanti teman-teman bisa memilih sekolah yang ada di sana. Jadi bedanya di jalur Yunasi dan prestasi nilai akademik itu ya. Jadi kalian bisa memilih di luar Yunasi berbatasan ini kan sudah ditentukan ya.
Nah, ini kalau zonasi ya kalian hanya bisa kota Kediri hanya bisa 3 sekolah saja. Tapi kalau nilai, nanti semua sekolah yang ada di kota Kediri kalian bisa pilih. Nih, paham ya? Jadi ini ada kesamaan di tahun sebelumnya, tahun 2023. Ini untuk jalur nilai. Jadi kalian nanti misalkan kota atau kabupatennya berbatasan, nah nanti kalian bisa milih. Paham ya? Oke, sekarang kita akan simulasikan ya. Kita akan simulasikan. Oke, yang pertama, nah ini saya masuk ya, saya kasih contoh di jalur Yunasi SMA. Ya, jalur Yunasi SMA. Nah, di dalam jalur Yunasi SMA tadi kan ketentuannya kan sudah jelas ya di jalur Yunasi SMA. Jadi teman-teman ya bisa memilih di dalam Yunasi sebanyak 3 atau 2, 1 di luar ya. Nah, di sini sudah ditentukan kalau saya pilih di dalam Yunasi, teman-teman, maka yang muncul itu hanya sekolah ini saja, 1 2 3 4. Ini misalkan saya kasih contoh, saya tadi berada di sini ya, berada di Grogol Cerme. Berarti Yuna saya berada di Yuna 2 Kabupaten Kediri. SMA Negeri Pelemahan, Papar, Purwasi, dan Grogol. Nah, ini berarti sama ya, yang muncul hanya ini saja, hanya 4 sekolah saja. Ini dalam Yunanya. Nah, kalau di dalam Yuna, ini sama ya, wilayah Yunasinya sesuai dengan yang ditentukan. Jadi hanya muncul 4 sekolah saja. Paham ya? Nah, ini berlaku sama. Jadi berlaku sama untuk di jalur nilai ataupun di jalur di jalur nilai ataupun di jalur Yunasi itu sama, hanya 4 saja. Ini saya cek di jalur Yunasi. Sekarang saya cek di jalur nilai. Ya, jalur nilai karena tadi sudah ditentukan ya, hanya ada di dalam Yuna ada 4. Ini saya coba di jalur nilai ya. Maka ketika saya pilih dalam Yuna, maka yang muncul hanya 4. Ya, artinya pembagian Yunasi ini bisa digunakan di jalur nilai dan juga di jalur Yunasi untuk dalam Yunanya. Paham ya? Jadi untuk di dalam Yuna. Jadi ketika kalian milih di dalam Yuna, nah ini, nah maka yang muncul itu hanya 4 sekolah sesuai dengan Yunasi yang sudah ditentukan di wilayah Yunasi ini. Paham ya? Nah, sekarang perbedaannya itu adalah ketika kalian memilih di luar zonanya. Ini saya pilih jalur Yunasi ya. Jalur Yunasi untuk yang di luar zona. Nah, di luar zona ya. Nah, maka dual zona ini sesuai dengan pembagian wilayah Yunasi ini. Jadi kalau misalkan kalian berada di dalam zonanya ini kan hanya muncul 4 sekolah tadi. Nah, kalau kalian memilih luar zonanya berbatasan ya, maka akan muncul sekolah-sekolah yang ada di sini. Nah, ini ya. Mulai dari Yuna 1 Kota Kediri. Nah, kita kasih contoh. Kalau kalian tadi ya sudah disebutkan ini berada di Grogol Cerme, maka luar zonanya misalkan di Yuna 1 Kota Kediri kalian hanya bisa memilih 3 sekolah ini saja. Ya. Kita pilih Yunasi luar zona. Nah, kalian bisa hanya muncul nih 1, 7 dan 2. Ini sama dengan ini ya. Nah, 1, 7 dan 2. Ini untuk jalur Yunasi. Jadi kalian hanya bisa memilih sekolah-sekolah ini. Misalkan kalian berada di Nganjuk misalkan ya. Mau milih yang di Nganjuk. Berarti Nganjuk itu kalian hanya bisa milih di sekolah-sekolah ini. SMA Negeri Brebek dan ini ya. Nah, misalkan Nganjuk ya kalian ketikkan aja Brebek. Nah, ini ada. Jadi untuk Yunasi itu sudah teman-teman nanti untuk di jalur Yunasi untuk memilih sekolah itu berdasarkan ini wilayah Yunasi ini. Jadi ini dalamnya, ini luarnya ini saja. Nah, tetapi untuk di jalur prestasi nilai ini beda teman-teman ya. Nah, kalau jalur prestasi nilai akademik ini beda. Untuk luar zonanya, maka di sini teman-teman bisa luar zonanya yang penting kabupaten kotanya berbatasan. Nih. Nah, ini kan berbatasan ya. Kabupaten Kediri kan berbatasan dengan kota, maka seluruh sekolah yang ada di kota Kediri semuanya muncul. Nah, ini semuanya muncul. Kita kasih contoh. Sekolah mana saja yang berada di kota Kediri. Nah, kita cek di sini ya. Nah, kita cek di Kabupaten Kediri. Mana Kediri? Kediri mana Kediri? Ini kita kasih contoh di Kediri saja. Nah, ini ya kota Kediri. Kok sama ini? Mana tadi Kediri? Ya. Kota Kediri untuk SMA ini ada 8 SMA ya, mulai dari SMA 1, 2, 3, 4 ya. Ini SMA 5 menjadi Taruna 6, 7 dan 8. Maka kalian nanti untuk di jalur nilai ya, di jalur nilai luar zonanya kalian bisa memilih 8 sekolah ini ya. 1 2 3 4 5 6 7. 8. Pak, kenapa kok yang SMA 5 tidak bisa? Karena SMA 5 itu di aturannya sudah jelas ya di Juknisnya bahwa untuk sekolah taruna dan lain-lainnya itu tidak termasuk di dalam PPDB Jatim ini. Artinya ada aturan tersendiri. Jadi SMA 5 di sini tidak ada. Paham ya? Nah, jadi kalian di Kota Kediri ini kan ada 8 sekolah. Nah, ini untuk taruna kan beda ya Juknisnya. Maka kalian karena
Kabupaten Kediri itu berbatasan dengan kota, maka di seluruhnya bisa. Paham ya? Ini kalau jalur nilai ya. Jadi jalur nilai itu misalkan berbatasan bisa. Kalian juga bisa daftar di sekolah yang ada di Jombang. Nah, saya kasih gambaran dulu. Ini ya. Jadi kalau Kabupaten Kediri seperti yang sudah kita jelaskan tadi, jadi kalau Kabupaten Kediri kan itu kan berbatasan dengan Blitar. Nanti kalian bisa memilih di sekolah salah satu di seluruh SMA yang ada di Blitar, yang ada di Tulungagung, yang ada di Nganjuk, yang ada di Kota Kediri, yang ada di Jombang, dan juga yang ada di Malang. Malang mana Malang? Ini Malang ya. Malang itu berbatasan dengan Kediri enggak ya? Ya ini apa namanya? Ya jadi intinya yang berbatasan. Ya jadi Kediri ini kan berbatasan. Ini untuk jalur nilai luar zonanya itu bisa kota atau kabupaten yang berbatasan. Nah kita kasih contoh. Misalkan kita cari yang di Tulungagung misalkan. Nah Tulungagung di SMA itu kan Tulungagung itu kan ada berapa ini? Ada 11 sekolah. Nanti di jalur nilai ya ketika kalian tuh berada di sini ya Kabupaten Kediri, Grogol, Cerme, maka nanti kalian bisa mendaftar di salah satu sekolah ini untuk luar zonanya. Nah, kita kasih praktek dulu ya. Prakteknya ini untuk jalur nilai ya, jalur nilai. Nah, di sini luar zonanya Tulungagung kita cek Tulungagung itu ada sekolah apa. Misalkan di sini mau campur darat, tinggal ketik aja. Nah, ya. SMA 1 campur darat semuanya bisa. Nah, misalkan di Kedung Waru, ini juga ada. Kedung Waru. Nah, ini bisa. Nah, Kedung Waru ya, bisa. Jadi artinya teman-teman untuk memilih sekolah di luar zona. Jadi yang beda itu adalah di luar zonanya. Kalau di dalam zonanya, baik itu di yunasi ataupun di nilai itu sama ya. Jadi berdasarkan pembagian wilayah yunasi. Tapi untuk luar zonanya ya, sekali lagi untuk luar zonanya itu berbeda ya antara yunasi dengan nilai ya. Kalau yunasi itu berdasarkan yang sudah ditentukan di wilayah yunasi ini. Untuk jalur yunasi ya, nanti sudah berdasarkan yang ditentukan ini untuk luar zonanya. Tapi untuk yang di jalur nilai teman-teman, yang di jalur nilai itu berdasarkan selain di luar zona, itu juga kalian bisa memilih di luar zona yang berbatasan dengan wilayah kabupaten atau kotanya. Paham ya? Jadi pilihan untuk di luar zonanya di sini lebih banyak. Nah, ini ya. Nah, misalkan Pak, misalkan mau daftar di Malang, apakah bisa ya? Cek aja ya, Malang nih. Kita tinggal ganti Malang aja. Nah, ini. Nah, Malang itu kan ada Kepanjen, Ngantang ya, Pagak ya. Kita coba. Kan Kediri dengan Malang itu berbatasan apa enggak? Kita ketik aja Pagak misalkan. Nah, ini kan SMA 1 Pagak bisa. Misalkan di Dampit, Pak, Dampit. Ya, ketik aja Dampit. Nah, jadi seluruh sekolah yang berbatasan dengan kabupaten atau kota kalian itu nanti kalian bisa milih di salah satu di luar zonanya. Jadi salah satu sekolah di luar zonanya. Itu ya. Jadi ada perbedaan dalam memilih di jalur yunasi dan di jalur prestasi nilai akademik khususnya di jenjang SMA itu pada di bagian luar zonanya. Itu teman-teman ya. Jadi kesempatan kalian untuk memilih mungkin kalian lebih dekat dengan perbatasan ya dengan kabupaten atau kota kalian. Itu mungkin kalian nanti bisa lebih banyak pilihan sekolahnya ya. Mungkin itu saja teman-teman informasinya dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan mungkin teman-teman nanti yang masih bingung ya, nanti bisa dituliskan aja di kolom komentar. Nanti kita akan bantu untuk memberikan penjelasannya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.